Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang hadir secara offline maupun online, baik yang dekat maupun yang jauh, insyaallah kita semua senantiasa berada dalam rahmat, taufik, hidayah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, berkat nikmat, karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat udara dengan ikhwan di kota Kolaka. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam berkah ini membuahkan keberkahan yang lebih banyak dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, terutama terkait dengan pembahasan ma'rifatullah atau masalah at-tauhid. Sebelum saya membahas masalah ma'rifatullah atau tauhid, sedikit saya memberikan isyarat atau singgungan mengenai kemuliaan bulan Rajab, di mana kita sudah memasuki bulan yang sangat agung dan mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita melewati bulan Rajab ini sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya, dan kita perlu memahami dengan baik bahwa bulan ini syahrullah, bulan Allah yang sangat agung, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pada bulan-bulan yang lain, dan merupakan salah satu bulan haram yang diharamkan berperang di dalamnya. Karena bulan Rajab ini bulan yang mulia, sebagai mukadimah kita memasuki bulan Sya'ban tentunya yang lebih agung daripada bulan Rajab, dan nanti kita masuk ke bulan Sya'ban sebagai mukadimah memasuki bulan Ramadan yang lebih agung daripada bulan Rajab dan Sya'ban. Itu perlu kita pahami dan kita camkan sebaik mungkin. Karena itu para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab persiapan memasuki bulan Sya'ban, bulan Sya'ban persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita perlu membersihkan jiwa, ruh dan hati kita lebih serius lagi pada bulan Rajab ini, dengan banyak mengkaji, banyak berpikir, merenung, juga banyak beribadah, banyak beristighfar, dan banyak melakukan amal-amal soleh yang lain yang Allah dan Rasulnya serta Ahlul Bait anjurkan kepada kita semuanya. Kita sudah memahami dari berbagai riwayat, baik di ahli sunnah maupun di riwayat di Syiah Imamiyah yang sangat banyak sekali, bahwa salah satu yang membuat istimewa bulan Rajab ini adalah karena di dalamnya terdapat kelahiran imam kita, imam yang pertama, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu menambah keagungan bulan Rajab. Dan bahkan beberapa imam lahir pada bulan Rajab ini, seperti Imam Baqir dan imam yang lainnya tentunya. Yang kalau kita mau kaji sejarah para imam masum, sejarah Imam Ali bin Abi Thalib pada khususnya, maka di bulan inilah lebih tepat kita mengkajinya, karena kita sudah memahami dengan baik dan juga hadisnya cukup banyak, riwayatnya mustafidhah, sangat banyak tentang kelahiran beliau di dalam Ka'bah, sehingga beliau dijuluki sebagai Walidul Ka'bah, putra Ka'bah. Bahkan
hanya ada seorang manusia saja dalam kehidupan di dunia ini yang lahir di dalam Ka'bah. Sebelum kita, bahkan sejak Nabi Adam, bahkan sampai hari kiamat, tidak ada seorang pun yang Allah izinkan, yang Allah perkenankan untuk lahir di dalam Ka'bah Al-Mukarramah, kecuali Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tentu ini af'alullah, berkait masalah tauhid. Fi'lullah pasti mengandung maslahat dan mengandung hikmah yang sangat besar yang perlu kita gali, perlu kita pelajari, dan insyaallah kita mengamalkannya. Karena itu ini satu kebahagiaan besar buat kita, hadiah dari Allah kepada kita, kelahiran beliau, imam kita yang pertama di dalam Ka'bah. Walaupun sebenarnya beliau Imam Ali bin Abi Thalib untuk seluruh umat Islam, bahkan beliau untuk seluruh umat manusia, bukan saja umat Islam, apalagi hanya khusus untuk Syiah. Tidak demikian. Bahkan lebih dari itu, bahwa beliau untuk seluruh makhluk sebenarnya, bukan saja manusia, bahkan hewan dan seluruh makhluk yang lain. Karena beliau sebagai hujjatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laulal hujjah la sakhatil ardu bi ahliha." Kalau tidak ada hujjah, maka dunia, bumi dan seisinya sudah hancur. Sebab bumi ini akan tetap eksis dan ada, dan tidak terjadi kehancuran selama Imam Ma'sum ada. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Ma'sum setelahnya, mereka sebagai hujjah Allah, sebagai hujjatullah. Di mana hujjatullah itu sebagai wasilah dan perantara Allah menyampaikan dan menurunkan berbagai rahmat dan karunia-Nya. Dalam riwayat pernah kita membaca bahwa tidak ada setetes rahmat pun yang turun ke alam semesta ini dan ke bumi ini melainkan melalui Imam Hujjah, lewat imam kita, Imam Ma'sum. Begitulah keutamaan para Imam Ma'sum kita. Jadi Imam Ali bukan saja untuk orang Syiah, bukan saja untuk orang Sunni, bukan saja untuk manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta ini. Artinya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka begitu pula para wasinya sebagai rahmatan lil alamin. Ketika rahmatan lil alamin, maka tidak hanya khusus untuk manusia saja, tapi untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Itulah keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib yang kalau kita mengkaji sejarahnya tidak akan habis dan tidak akan selesai. Jadi bulan Rajab ini bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dalam meningkatkan, kita berusaha meningkatkan ilmu kita, ilmu yang benar, ilmu al-bait, meningkatkan iman kita, takwa kita di bulan Rajab ini. Bahkan kita pun berusaha meningkatkan untuk mensucikan jiwa, ruh dan hati kita dari berbagai kotoran ma'nawiyah, dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang tercela dan tidak terpuji. Bahkan kita pun berusaha untuk menjauhkan berbagai macam maksiat, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mata, maksiat telinga, dan semua maksiat sejak bulan Rajab ini kita bendung, kita hindari dan kita jauhkan. Maka kita masuk bulan Syaban sudah lebih siap lagi. Nanti masuk ke bulan Ramadan sudah betul siap untuk beribadah sepenuhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas mengenai keutamaan bulan Rajab. Dan kita sudah masuki bulan ini, alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Syaban dan kemudian Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baiklah, kita masih melanjutkan membaca kitab yang namanya Al-I'tiqadat, karya Asy-Syaikh As-Saduq yang wafat pada tahun 381 Hijriah. Mungkin ini cukup lama, berabad-abad, dan sampai kepada kita juga, alhamdulillah. Mengkaji kitab tauhid ini tentu kita harus perlahan-lahan, berhati-hati, dengan penuh
perenungan dan perhatian, karena masalah akidah, masalah tauhid, dan masalah ma'rifatullah khususnya itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah paham, jangan sampai pikiran-pikiran kita, benak kita dimasuki oleh kotoran-kotoran dari pandangan yang menyimpang, dari pandangan Ahlul Bait. Pada pertemuan Jumat yang lalu atau Jumat yang sebelumnya, saya sudah menyinggung yang terakhir tentang riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang makna wahid atau makna ahad, makna satu atau makna esa. Kata beliau, saya ulangi sedikit, bahwa makna wahid atau makna ahad itu, makna esa, makna satu itu ada 4 bagian. Ini perlu kita hafal, perlu kita ingat dan kita pahami, karena berkaitan masalah akidah kita. Jangan sampai kita tidak paham atau malah salah paham. Jadi makna wahid, makna ahad ada 4 bagian. Yang 2 bagian dibolehkan kita meyakininya, dan 2 bagian tidak dibolehkan. Beliau menjelaskan tentang 2 bagian yang tidak dibolehkan terlebih dahulu. Pertama, kata beliau, makna wahid, makna ahad, makna satu dan esa. Yang tidak dibolehkan ketika makna wahid atau ahad atau satu dan esa itu diartikan sebagai satu bilangan. Karena satu bilangan berarti ada 2, ada 3. Ya, sedangkan itu tidak mungkin diterapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan wahid atau ahad sebagai makna bilangan, makna adat, yang ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya, maka itu termasuk kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bukan makna wahid bil adat, bukan satu hitungan. Itu yang tidak dibolehkan. Kita bersihkan pikiran kita, hati kita, ruh kita dari keyakinan, dari meyakini makna satu bilangan. Kedua yang tidak dibolehkan juga, orang-orang yang meyakini makna satu, makna esa dan wahid itu artinya sama dengan manusia. Artinya bahwa Allah satu, Allah esa, Allah wahid dan ahad, satunya Allah sama dengan manusia. Walaupun keserupaannya masih sama atau sebagian saja, itu bagian daripada kemusyrikan. Ini sebagaimana keyakinan orang-orang Wahabi yang jelas-jelas termasuk kemusyrikan. Nah, mereka mengatakan Allah itu satu, Allah esa, tapi Allah juga memiliki mata, telinga, tangan, kaki sebagai manusia. Itu tidak dibenarkan. Itu makna wahid, satu yang tidak dibenarkan. Itu satu dalam pengertian sama dengan manusia atau sama dengan yang lainnya. Nah, makna wahid, makna esa, satu yang dibenarkan dan dibolehkan ada 2 bagian, kata beliau di sini. Ya, yang pertama adalah bahwa makna wahid itu adalah wahid, ahad, satu, esa yang tidak terbagi-bagi dalam wujudnya, tidak terbagi-bagi dalam bentuk lahiriahnya atau wujud luarnya, juga tidak terbagi-bagi dalam benak kita, dalam gambaran dan dalam akal kita. Itu sudah saya jelaskan ya, bahwa kita bisa menggambarkan sesuatu bisa terpecah-pecah dan terbagi-bagi, tapi wahidnya Allah, esanya Allah tidak terbagi-bagi, baik di benak kita apalagi di wujud luarnya, di wujud kharijnya, bahkan juga tidak terbagi-bagi di akal kita. Itu makna wahid yang dibenarkan, tidak ada keterbagian di dalamnya, dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa makna wahid yang dibenarkan adalah wahid basir, yaitu sederhana. Ini pun sudah saya jelaskan bahwa makna sederhana itu bermacam-macam. Ya, kalau sederhananya kita ini satu, kita ini wahid. Wahidnya kita, satunya kita tersusun. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, kita ada daging, darah, tulang, macam-macam. Satunya kita tersusun. Kemudian lebih sederhana lagi, satuannya kayu, satuannya air, satuannya angin, lebih sederhana lagi. Satuannya ruh, lebih sederhana lagi. Nah, satunya Allah, esanya Allah, wajah Allah tidak tersusun dan tidak tergambarkan sama sekali. Murni suci dari ketersusunan bagaimana ruh, sebagaimana angin, sebagaimana air, apalagi sebagaimana manusia. Ya, itu esanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sifat ketersusunan. Kita meyakini Allah Maha Esa dan suci dari ketersusunan dan tidak seperti makhluknya sama sekali.
Itu sekilas saya ulang tentang kajian yang sudah berlalu. Sekarang kajian yang baru. Hadis berikutnya pada halaman 7, halaman 7 dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa an Amiril Mu'minin alaihissalam riwaladihi Al-Hasan alaihissalam. Ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putranya Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Apa kata beliau kepada putranya? Wa'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika syarikun la'atatka rusuluhu walau ra'aita athara mulkihi wa sultanihi walau arafta af'alahu wa sifatihi walakinnahu ilahun wahidun kama wasafa nafsah. Ini terdapat di kitab Nahjul Balaghah halaman 396, juga di kitab Bihar Anwar jilid 4 halaman 317, hadis yang ke-41 bab 4. Kita berusaha untuk menerjemahkan hadis ini yang cukup dalam, dan kita berusaha untuk menerjemahkannya dan memberikan penjelasan sesuai kemampuan, walaupun sangat sulit tentunya. Imam kita yang pertama, Imam Ali bin Abi Thalib, berkata pada putranya Al-Hasan. Ini pengajaran beliau, seorang ayah kepada putranya yang juga menjadi imam setelah beliau. Wa'alam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku, pahamilah baik-baik wahai anakku, annahu law kana li rabbika syarikun, bahwa seandainya Tuhan itu ada syarik, ada kawan, ada teman, ada sekutu, ada yang lain, ada duanya, la'atatka rusuluhu, maka mereka pasti akan mengutus utusannya ke muka bumi ini. Ya, misalnya kalau ada 2 Tuhan, ada 3 Tuhan, ada 4 Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan mengutus utusannya ke muka bumi ini. Tuh kalau dikatakan bahwa Tuhan itu ada syarik, ada sekutunya, ada kawannya. Walau ra'aita athara mulki wa sultani, dan pasti kamu akan melihat tanda-tanda kerajaannya dan kekuasaannya. Jadi utusan-utusan Tuhan itu pasti akan menampakkan kerajaan-kerajaan dan kekuasaannya, dan akan nampak. Ketika tidak nampak dan tidak ada tanda-tanda kekuasaan dan kerajaan utusan-utusan itu, maka berarti Allah tidak ada syarik, Allah tidak ada teman, tidak ada sekutu baginya. Maka Allah itu wahid, ahad, dan esa. Wala arafta af'alahu wa sifati, dan kamu pasti akan mengenal dan mengetahui perbuatan-perbuatan Rasul-Rasulnya itu, juga sifat-sifatnya. Ketika kita tidak menemukannya, berarti tidak ada sekutunya. Berarti Allah itu wahid dan esa, tidak ada sekutu baginya. Walakinnahu ilahun wahidun, tapi nyatanya Allah itu wahid, Allah itu esa, dengan makna sudah kita jelaskan. Kama wasafa nafsahu, sebagaimana Allah mensifati dirinya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan zatnya, menjelaskan sifat-sifatnya itu sebagai pengajaran dan pendidikan kepada kita semuanya, baik dalam Al-Quran, dalam doa-doa, dan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian qala al-Hakim al-Muta'alli Sadruddin Asy-Syirazi qaddasa sirruh, seorang filosof yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mullah Sadra atau Sadruddin Asy-Syirazi, beliau berkata, beliau juga menegaskan tentang makna wahid, tentang makna ahad. Ya, perlu saya pertegas bahwa makna esa itu, atau perkataan seseorang Tuhan Maha Esa, belum tentu akidahnya benar. Karena Maha Esa itu sebagai Pancasila yang pertama. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, selalu disebutkan, selalu diajarkan tentang Pancasila. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tidak pernah dijelaskan apa makna esa, apa makna satu, apa makna tunggal, wahid, ahad. Itu tidak pernah dijelaskan. Jadi ketika saudara mengatakan, atau bangsa Indonesia mengatakan Tuhan kami Tuhan yang Maha Esa,
Belum tentu ucapannya itu menunjukkan bahwa dia bertauhid. Belum tentu bahwa dia itu tidak musyrik. Belum tentu. Tergantung pemahamannya. Kalau yang mengucapkan Tuhan kami Tuhan yang Maha Esa, dia meyakini sebagaimana Wahabi Tuhan itu ada matanya, ada kakinya, ada yang lainnya, berarti sama dengan manusia, berarti bagian daripada kemusyrikan. Maka perkataan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mengandung ucapan mengandung kemusyrikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan kami Tuhan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa, apa maknanya? Itu Allah tidak ada sekutu, Allah tidak terangkap, Allah tidak tergambarkan, Allah tidak terbagi-bagi dalam wujud luar atau wujud zihni, wujud dalam atau wujud akal dan sebagainya. Allah sederhana basit, itu berarti muwahhid. Berarti kita sudah paham dan kita sudah belajar. Jadi perlu kita pahami bahwa setiap orang yang mengatakan ketuhanan Maha Esa, Tuhan kami Tuhan Maha Esa, belum tentu dia itu selamat daripada kemusyrikan. Belum tentu. Perlu ada pemahaman. Bahkan lebih dari itu, seorang muslim yang mengatakan Tuhan kami Tuhan Maha Esa, belum tentu dia itu sebagai muwahhid, sebagai yang bertauhid dan tidak musyrik. Belum tentu. Kalau nggak belajar, muwahhid dari mana? Bahkan lebih dari itu, orang-orang Syiah Ahlul Bait yang punya merek Syiah Imamiyah, kalau nggak belajar, hanya mengaku Tuhannya Tuhan yang Maha Esa, tapi nggak belajar, nggak tahu makna wahid itu apa, mana Ahad, Esa, Satu itu apa, bisa jadi masih dalam keadaan kemusyrikan. Maka perlu belajar. Kita pelan-pelan berhati-hati dalam mengenai makna Ahad, makna wahid. Mulai Sadr mengatakan bahwa makna Esa yakni anna wahdatahu ta'ala laisat min babil a'dad. Ini kata beliau. Ini juga penegasan dan penekanan terhadap makna dan tafsir yang sudah saya sampaikan tadi. Kata beliau makna Esa-nya Allah, satunya Allah, wahdanya Allah itu bukan dalam termasuk wahid atau satu a'dad bilangan. Sebab yang namanya bilangan itu kalau satu, setelah satu ada dua, setelah dua ada tiga. Ya, itu namanya bilangan. Kalau nggak ada dua, nggak tiga, namanya bukan bilangan. Jadi wahid atau ahad yang adad atau adad bilangan berarti setelah satu ada dua. Dan makna wahidnya Allah, Esanya Allah bukan seperti itu, bukan kayak wahidnya bilangan. Wahiyallati tahsulu bitakarruri amsalihi al-mawjudah. Dan wahid atau satu bilangan itu bisa terjadi, bisa berhasil dengan terjadinya pengulangan yang semisalnya atau yang sepertinya. Itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Awil mauhumah al-adad wal qasr, ataupun yang dikira-kira, ya, yang ada digambarkan begitu. Itu pun tidak benar tentang wahid yang diterapkan pada Allah. Wa huwa ta'ala mimma laysa kamitsli syai'un. Jangan Allah itu adalah zat yang tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu kata Mullah Sadra. Wa dzalika li anna wahdat kulli syai'in laysat illa nafsa wujudihi al-khas bihi. Ini beliau menggunakan dalil. Kenapa demikian? Karena wahdah, wahid, esa dan satunya segala sesuatu itu tiada lain melainkan wujud dirinya secara khusus. Ini sudah agak sulit ini. Ya, kata beliau bahwa wahid, esa, satunya segala sesuatu itu selain Allah, wahidnya itu tiada lain melainkan wujud dirinya secara khusus atau ada kekhususan pada dirinya. Wa izlaysa liwujudi mislun la kharjan wa la jahnan faqadzalika liwahdatihi wa sa'iri sifatihi al-haqiqiyah. Karena wujudnya Allah itu, wujud zat Allah tidak ada misilnya, tidak ada perumpamaannya, baik di luar maupun di benak kita, ya. Jadi ada wujud luar, wujud khariji, ada wujud zihni, wujud benak kita. Itu di mantik dipelajari. Wujud khariji, wujud luar, artinya wujud yang di luar kita, di luar benak kita. Ini yang semua kita lihat ini ada jam tangan, ini ada HP, ada gelas, ada kitab dan yang lain semuanya ini namanya wujud khariji, wujud luar, wujud di luar kita. Dalam mantik dipelajari. Yang kedua wujud zihni, wujud benak. Segala sesuatu yang ada di benak kita. Terkadang yang ada di benak kita itu ada di luar. Misalnya kita ini melihat jam.
Ini jam kita lihat jam ini wujud luar. Kita simpan ada di sini. Nah, wujud luarnya kita hilangkan, ada di benak kita. Namanya wujud zihni, wujud akli begitu. Atau misalnya tadi siang kita keluar jalan-jalan melihat sesuatu, ya. Itu yang tadi sudah pergi, tapi masih menempel di sini di benak kita. Namanya wujud zihni. Tadi kita pergi ke pasar, pergi ke jalan, lihat pakaian, lihat macam-macam. Sudah kita lihat lagi, tapi masih ada di benak kita. Namanya wujud di benak kita, wujud zihni. Wujud luar sudah nggak ada, sudah nggak kelihatan lagi. Nah, karena wujudnya Allah itu wujud zat Allah, tidak ada wujud khariji yang menyamainya, yang sepertinya juga tidak ada di wujud zihni yang menyamainya sepertinya. Maka wahdahnya Allah, esanya Allah, satunya Allah itu sama juga dengan seluruh sifat-sifatnya, yaitu basit, yaitu sederhana, itu tidak ada yang menyamainya. Semua sifat-sifat Allah yang hakiki itu esa, satu. Jadi sifat-sifat Allah adalah zatnya juga, yang dikenal dengan bahwa sifatuhu ta'ala, sifatnya Allah ainul dzati, zatnya juga. Tidak ada keterpisahan antara sifatnya Allah dengan zatnya. Itu sifat-sifat yang hakiki, sifat-sifat yang utama. Karena sifat Allah banyak, nanti kita pelajari insyaallah perlahan-lahan. Ya. Kullu hadzatu, karena seluruhnya adalah zat Allah. Nah, tidak ada tempelan, tidak ada sifat yang lain. Wahdatu ilmi wahdatun majhulatul kunhi. Karena itu keesaan ilmunya Allah, satunya ilmunya Allah, esanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah kesatuan yang kita tidak paham, yang majhul buat kita. Secara esensi, secara hakikat kita nggak paham. Di sini disampaikan tentang ilmunya Allah. Jadi antara zat Allah dengan ilmunya Allah itu bukan dua, tapi tidak ada keterpisahan. Artinya ilmunya Allah ya zatnya ilmunya, begitu. Bukan kayak kita belum belajar, kita nggak ada ilmu. Pas kita belajar ada ilmu. Tadinya kita bodoh nggak ada ilmu di luar, kita belajar ada ilmu menempel pada kita. Jadi kita yang kedua, zat kita dengan ilmu kita, ilmu menempel pada kita. Setelah kita belajar, kita jadi alim. Allah nggak begitu, bukan tanpa ilmu. Nah, kaum Asy'ariyah dari ahli sunnah meyakini seperti itu, bahwa ada sifat-sifat zaidah pada Allah, sifat-sifat idhofah tambahan pada Allah. Seperti ilmunya Allah itu tempelan, tambahan, idhofah, zaidah pada zat Allah Subhanahu wa taala menurut mereka kaum Asy'ariyah atau ahli sunnah wal jamaah. Tapi menurut Adliyah atau Syi'ah tidak. Ilmunya Allah ya zatnya, zat ilmunya. Ini dikenal dengan namanya bahwa sifatuhu ainul dzati, ilmuhu ainul dzati. Tidak ada dualisme, tidak ada keterpisahan. Ya, ini perlu kita pahami. Cuma tergampang dalam benak kita menggambarkan ilmunya Allah ya tentang pengetahuan, tidak menggambarkan zatnya, yaitu dari sisi benar. Tapi dalam wujud kharijnya tidak ada keterpisahan, tidak ada dua antara ilmunya Allah dan zatnya Allah. Ini perlu kita ulang-ulang karena memang agak sulit sampai kita melekat. Laisat min babil adad. Jadi ilmunya Allah satu. Ya, nanti kudrahnya Allah satu. Dan bukan bagian pada hitungan, bukan ada duanya. Fala thaniya ilmi kharijan wala dinan. Karena itu tidak ada duanya bagi ilmu Allah, baik di luar maupun di benak. Ya, ilmu Allah zatnya enggak ada duanya. Esa, basit, sederhana. Wa kada wahdatu qudrati wa iradati wa ghaidaha min sifat. Begitu pula keesaan kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah, dan keesaan iradanya Allah, kehendaknya Allah. Semua itu adalah satu dengan zatnya, tidak ada keterpisahan. Ada sifat-sifat yang utama, sifat-sifat subutiyah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha berkehendak, Allah Maha hidup misalnya. Itu sifat-sifat semuanya ainul dzatihi. Tapi ini ada sifat-sifat fi'liyah, ya itu lain. Perlu kita bahas berikutnya insyaallah. Itu ada di kitab Syarah Ushul Kafi pada halaman 353. Recording in progress. Ya, kemudian wa 'anil Imam Al-Baqir alaihissalam, riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, qala, beliau berkata, al-ahadu al-fardul mutafarridu. Makna ahad
Kan kita sering mengucapkan ahad, Allah Maha Esa, atau kita mengucapkan qul huwallahu ahad. Nah, apa makna ahad? Karena itu tidak semua orang muslim yang mengucapkan qul huwallahu ahad berarti muwahhid. Belum tentu. Ya lisannya ucapannya qul huwallahu ahad, tapi hatinya, pengetahuannya, keyakinannya, pikirannya kemana? Ketika pikirannya, pengetahuannya tidak sama dengan yang diucapkan, berarti masih kemungkinan ada dalam kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi makna ahad di Al-Quran, di hadis yang diucapkan perlu kita pahami dengan baik. Kata Imam Bakir, al-ahad al-fardul mutafarridu, yaitu tunggal yang menyendiri, yang tidak ada duanya. Sudah satu itu saja. Begitu. Ini pun masih global. Wal ahadu wal wahidu bima'anan wahid. Untuk Allah, baik ahad atau wahid maknanya sama, satu. Sebab nanti kalau diterapkan ke dalam bahasa Arab, antara makna ahad dengan wahid bisa berbeda. Kalau makna wahid bisa jadi ada duanya, makna ahad berarti tidak ada duanya, begitu dalam bahasa Arab. Ya, kita diterapkan dalam percakapan. Tapi untuk Allah, baik ahad atau wahid enggak ada beda, sama. Semuanya untuk zat Allah tidak ada duanya. Al-fardul mutafarridu, yang tunggal, yang esa, yang satu, yang menyendiri, yang tidak ada menyamainya, begitu. Hanya milik dia sendiri. Wa huwal mutafarridul ladzi la nazira lahu. Ini diperjelas beliau, diperjelas lagi. Yaitu bahwa Allah itu al-mutafarrid, yang menyendiri. Alladzi la nazira lahu, yang tidak ada bandingannya, tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak ada yang mirip dengannya. Apapun tidak ada mirip. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita sekarang kaji ke materi dulu. Bang, kalau kita tidak ke materi, ke alam materi kita sulit. Ya. Sekarang kita kenal zaman sekarang ini adanya sidik jari. Sidik jari itu ada yang sama nggak? Subhanallah. Berapa banyak manusia dulu, sekarang, sampai kiamat? Berapa banyak? Sidik jarinya nggak ada yang sama, luar biasa. Rambut manusia diteliti, ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama. Ya. Bahkan juga nanti sel-selnya, pori-porinya nggak ada yang sama. Itu makhluk, bagaimana Allah? Jadi betapa kejamnya, betapa zalimnya ketika seseorang menyamakan Allah dan yang lain. Disamakan Allah ada matanya, Allah ada kakinya, Allah ada telinganya, macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Itu betul-betul kemusyrikan. Itu akidah Wahabi. Hati-hati terhadap akidah tersebut. Nah, jangan menuju orang musyrik, dia sendiri jatuh pada kemusyrikan karena tidak belajar, tidak dialog, tidak mendalami. Harus berhati-hati. Jadi kalau makhluknya saja tidak ada yang sama, bagaimana dengan penciptanya? Begitu. Coba kita tingkatkan lagi. Di dalam filsafat itu, apapun tidak ada yang sama. Misalnya di bangsa ini ada 2 gelas. Iya. Gelas kelihatannya sama. Pandangan kita yang cetek sama, padahal nggak mungkin sama. Ada saja yang beda, cuma kitanya nggak tahu. Misalnya kita lihat ada 2 bola atau 2 buah apel, ya, atau 2 apa gitu yang sama sekali. Kita bilang sama persis, ya karena mata kita terbatas, kita nggak mau melihatnya perbedaannya, kita katakan sama. Padahal secara filsafat tidak ada yang sama. Apapun tidak ada yang sama. Mau buah, mau bola, mau apa saja nggak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Itu makhluknya. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah wa bihamdih. Ya. Itulah nadhira lahu. Kan itu ungkapan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Dihafal dengan ingat, jadikan keyakinan ayat ini. Juga ungkapan dalam surah Qul walam yakul lahu kufuwan ahad, diulang-ulang, dihafal dan dipahami maknanya, artinya dan penafsirannya, sehingga jadi keyakinan yang kita pegang sebagai kita muwahhid. Karena keyakinan banyak, akidah banyak. Ya, ada akidah ahli sunnah asy'ariyah, ada akidah mu'tazilah, ada mujassimah. Nah, kita ini akidah kita adliyah namanya, syiah asy'ariyah, yang berbeda dengan yang lain, yang jauh lebih dalam, yang kajian akidahnya sampai kepada pembahasan filsafat yang sangat dalam. Wa tauhidu al-iqraru bil wahdati wa huwa al-infiradu. Dan bertauhid itu berarti mengikrarkan dengan keesaan Allah. Wa huwa al-infirad, yaitu Allah menyendiri. Ya. Jadi tidak ada yang menyamainya. Artinya ketika kita mengucapkan lafaz Allah,
Maka jangan sampai ada di benak kita terbayang sesuatu itu adalah Allah. Na'udzubillah. Itu bukan Allah, itu yang kita gambarkan, itu Tuhan yang kita ciptakan. Bisa musyrik begitu. Kita Allahu Akbar ketika sholat, kita akui Allah Maha Esa, kita ikrarkan tanpa adanya kita menggambarkan Allah seperti apa. Kita sucikan benak kita. Itu makna Allahu Akbar. Ya. Wal wahidu al mutaba'in alladzi la yanba'ithu min syai'in wa la yatahadda bi syai'in. Ini pendalaman tentang makna wahid, makna ahad, bahwa wahidnya Allah itu yang betul-betul berbeda, berlainan, yang tidak timbul sesuatu darinya, juga tidak bersatu dengan sesuatu apapun. Dia sebagai al-basit al-haqiqah, ya, betul-betul sederhana, yang enggak tergambarkan kesederhanaannya. Itu makna wahid menurut Imam Baqir alaihissalam. Kemudian dilanjutkan, fa makna qauli Allahu ahad, karena itu makna Allahu ahad, Allah esa, Allah satu, al-ma'bud alladhi ya'lahu al-khalqu an idrakihi wal ihafati bi kaifiyati. Jadi arti Allah itu esa, arti Allah itu wahid, satu, artinya bahwa Allah itu zat yang disembah, di mana makhluknya, hambanya, kita manusia ketika menyembah Allah yang esa itu kita merasa bingung, kita tidak dapat menggapainya, kita tidak mungkin mencapai hakikatnya, kita tidak mungkin mengetahui kaifiahnya, blank sama sekali. Ya. Fardun ilahiyati, Allah mutafarid, menyendiri satu-satunya, tunggal dalam sifat uluhiyah, ketuhanan, tidak ada yang menyamainya. Muta'alin an sifati khalqi, maha tinggi dari sifat makhluknya. Ya. Kalau kita kan menggambar sifat makhluk itu yang kita lihat, yang kita ketahui. Kita menggambar orang kayak apa, besarnya, kekuatannya, bergambar di mana kita. Kalau kita tahu, kita lihat, ya itu semua suci untuk kita gambarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dari itu. Jadi makna subhanallah, kita sucikan benak kita dari sifat-sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ketika beliau ditanya lamma su'ila mad dalilu ala anna Allah wahid. Ini Imam Ja'far As-Shadiq ketika ditanya, wahai Imam, apa dalil, apa argumentasinya bahwa Allah itu wahid, Allah itu satu? Qala, beliau berkata, ittisalut tadbiri wa tamamus sun'i. Dalil bahwa Allah itu wahid, Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada kawan, tidak ada anak, tidak ada istri, hanya satu. Allah itu ya tunggal dan basis sederhana. Dan ini adalah ittisalut tadbir, bersambungnya at-tadbir. Apa tadbir? Tadbir artinya pengaturan. Jadi tadbir Allah, pengatur Allah di seluruh alam semesta ini itu berkesambungan, bersambungan satu sama lain, tidak ada keterpisahan. Wa tamamu sun'i, dan sempurnanya penciptaan. Nah, ini sulit, ini perlu perenungan tentunya. Jadi kalau kita memperhatikan tentang tadbirnya Allah, pengaturan Allah, apa yang Allah atur? Allah mengatur matahari, Allah mengatur rembulan, Allah mengatur bintang-bintang yang sangat banyak, miliaran. Bagaimana mengaturnya? Allah mengatur manusia. Sejak dulu, sejak awal manusia ada sampai nanti kiamat, Allah yang mengatur. Allah mengatur semua hewan di lautan, dalam air, yang di daratan, yang di udara. Allah mengatur tumbuh-tumbuhan, Allah mengatur angin, Allah mengatur malaikat, mengatur semuanya. Allah Maha Pengatur. Kita nggak mampu untuk merenungkannya. Nah, pengaturan Allah atas semuanya ini itu satu pengaturannya, esa. Artinya hanya Allah yang mengatur, tidak ada yang lainnya. Nah, adanya malaikat itu bukan sebagai sekutu bagi Allah. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah juga, karena mereka diatur oleh Allah. Ketika mereka disuruh menurunkan hujan, menurunkan panas, membantu kita, motorannya bekerja, macam-macam, mereka mengatur ya atas perintah Allah, mencabut nyawa misalnya, mendatang kesembuhan, mendatang penyakit, macam-macam, itu atas perintah Allah. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah juga. Jadi semuanya itu Allah yang mengatur. Kalau mereka disuruh bukan berarti mereka punya kekuasaan yang mandiri, tapi disuruh oleh Allah atas perintah Allah. Nah, seperti itu menunjukkan atas pentadbiran, pengaturan yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil bahwa Allah itu wahid. Ya. Karena itu kalau ini kita pahami dengan baik bahwa
apapun yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita yakini tentang adanya pengaturan, apapun yang mengatur, maka itu bukan pengaturan yang mandiri. Jadi semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan pengatur banyak. Tukang parkir ngatur nggak? Tukang parkir ngatur. Kita di sekolah pada kepala sekolah ngatur nggak? Ngatur. Ya. Ada satpam juga. Ya. Sekuriti ngatur juga. Kemudian kita misalnya kerja di pabrik, di perusahaan, ada yang ngatur nggak? Ada yang ngatur. Direkturnya mengatur, kepala bagian mengatur. Di negara ada yang ngatur nggak? Ada yang mengatur, menteri mengatur, presiden mengatur, semua mengatur. Ya. Maka mereka juga mengatur. Kita pulang ke rumah ada yang ngatur nggak? Ada, orang tua mengatur, ayah mengatur, istri mengatur, ibu mengatur, semuanya mengatur. Setiap negara ada yang ngatur, semua mengatur. Tapi pengatur semuanya itu atas izin Allah, karunia dari Allah. Allah yang mengatur, memberikan semua kekuasaan pada mereka. Kalau tidak kenal maka tidak ada yang mengatur. Nah, di keyakinan kita ada seperti itu, bahwa aturan ada ini, siapa pengaturnya? Di atas ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena itu pengatur-pengatur apapun harus sesuai dengan izin Allah, dengan syariat Allah, sehingga sejajar dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sini menunjukkan adanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ittisalut tadbir wa tamamu sun'i, yaitu kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu perlu perenungan, ya, masih banyak perlu digali tentang makna ini, makna tadbir dan makna tamamu sun'i yang sangat dalam. Terkait masalah pengaturan sangat luas, ya, pengaturan negara, pengaturan ini aja kan HP juga diatur, ada aturannya, ada sistemnya, bagaimana, semuanya begitu. Kama qala azza wa jalla, law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di alam ini ada dua Tuhan, langit bumi ada dua Tuhan, maka akan hancur. Nah, ini ayat law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata di surat Al-Anbiya ayat 21. Nanti insyaallah pada pertemuan datang kita akan kupas lebih dalam, karena juga perlu pendalaman lebih dalam tentang mana ayat ini insyaallah. Kajian ini cukup sekian dulu, kita akan buka sesi tanya jawab insyaallah. Mudah-mudahan akidah ini yang kita pelajari sebagai bekal kita dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi orang yang betul-betul muwahhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rabbal alamin. Ya. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami persiapan ini Ustaz, mau ada kunjungan dari Ustaz Musin Labib, insyaallah hari Minggu beliau kesini, jadi kami bahas persiapannya Ustaz. Masya Allah, insyaallah kirim salam buat beliau. Baik. Insyaallah Ustaz, nanti kami sampaikan. Iya. Ada dari Pak Harun Ustaz. Iya. Silakan Pak Harun. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Oke. Apa Ustaz, mau bertanya ini sebagai besar para nabi, para aimah, para uraba memilih jalan hidup dengan sangat sederhana. Kemudian ketika kita memiliki atau memilih hidup yang tidak sesederhana mereka, apakah tanggung jawab di akhirat itu sangat berat atau bagaimana itu Ustaz? Pertama, mengenai kehidupan para nabi, para rasul, para imam ma'sum dan para uraba. Ya. Mengapa mereka milih hidup sederhana? Nah, tentu kata-kata memilih ini apa maknanya, makna memilih? Sebab makna memilih itu terkadang ada kebebasan memilih antara milih A dan milih B, apa seperti itu, ya. Sehingga mereka terpaksa milih si B, milih yang sederhana, ya, meninggalkan ketidaksederhanaan. Apakah seperti itu? Tentu tidak, ya. Sebab kata-kata sederhana di sini yang bukan pilihan mereka itu tentu harus kita melibatkan juga atau memasukkan tentang kehidupan akhirat. Jadi singkatnya begini untuk mereka, ya. Ini untuk mereka para ma'sumin yang kita pahami secara sederhana, bahwa kehidupan itu secara global tentunya kehidupan ada dua. Ada kehidupan duniawi, ada kehidupan ukhrawi. Ya. Kehidupan duniawi sebagai kehidupan yang al-ula, sedangkan akhirat yang abqa, yang kekal abadi. Walal akhiratu khairun laka minal ula.
Nah, ketika mereka sudah memahami dengan sesungguhnya, dengan secara hakiki bahwa kehidupan ukhrawi itu, kehidupan akhirat itu tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disamakan dengan kehidupan dunia sama sekali. Jadi nggak bisa dibandingkan. Kalau antum membandingkan antara 1.000 rupiah dengan 1 triliun, sangat banyak, masih bisa dibandingkan. Walaupun 1 triliun dengan 1.000 rupiah masih bisa, masih terbatas. Tapi kalau misalnya 1.000 rupiah dengan yang tidak terbatas, nggak bisa dibandingkan, begitu. Nah, kehidupan materi di dunia ini seberapapun banyaknya, hatta seluruh dunia dan seisinya, ataupun 1.000 kali lipat dunia, antum memiliki 1.000 kali lipat kekayaan dunia misalnya, dibandingkan dengan akhirat, masih nggak bisa dibandingkan. Karena dunia terbatas, akhirat nggak terbatas. Mana mungkin sesuatu yang terbatas seberapapun banyaknya bisa dibandingkan dengan akhirat, nggak bisa dibandingkan. Itu mereka sudah paham, mereka mengerti, sehingga mereka memiliki kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat memerlukan dan menuntut kesederhanaan. Jadi buat apa hidup mewah kalau udah memiliki akhirat? Dan enggak apa, itu sebagai konsekuensi memiliki kehidupan akhirat. Di antaranya juga untuk tauladan, tentu mereka tauladan kita. Nah, karena itu untuk mereka para ulama, para aulia Allah, para nabi sudah betul-betul mengenal kehidupan akhirat, sehingga pasti memilih sederhana. Nah, begitu pula kita ini kalau kita meningkatkan ilmu kita, pengetahuan kita, iman kita, tapi kita tingkatkan terus sampai kita mengenal tentang keadaan akhirat dan kehidupan akhirat sampai pada keyakinan, maka otomatis dan pasti kita akan hidup sederhana. Ya, makan sederhana, minum sederhana, pakaian sederhana. Kenapa? Karena semuanya sementara ini. Kita kan mau pergi ke akhirat, kita akan tinggalkan, gitu. Pasti akan sederhana. Bahkan siapapun orangnya, kalau paham tentang kehidupan akhirat setelah membandingkannya dengan sebenarnya, pasti akan hidup sederhana dan tidak akan hidup mewah. Karena setiap yang dimiliki akan diberikan pada orang lain, begitu. Itu tentang makna perbandingan kehidupan akhirat ukhrawi dengan kehidupan dunia. Kita perlu memahami dengan baik, walaupun hanya sekilas, bahwa kehidupan akhirat itu bukan saja lebih baik, bahkan nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kenikmatannya kekal, kebahagiaannya kekal, dunia hanya sementara. Dan yang kedua, bahwa ketika kita misalnya bisa hidup sederhana, ya, walaupun tanpa pengetahuan, tapi kita bisa sederhana. Cuma kita sengaja bermewah-mewahan, ya pasti berat tanggung jawabnya. Ya, pasti berat nanti masuliannya, dihisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hisab buat kita itu tergantung kekayaan yang kita miliki. Semakin banyak kekayaan yang kita miliki, maka semakin berat hisabnya. Karena itu, kekayaan yang banyak seberapapun, kita jangan sulit-sulit untuk mengeluarkannya dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, dalam bentuk khumus, dalam bentuk membagi fakir miskin dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti hisabnya akan lebih bagus karena kita keluarkan untuk sedekah, insyaallah. Jadi ketidaksederhanaan, kalau kita mau sederhana, ketidaksederhanaan, kemewahan dalam pakaian, dalam rumah, dalam mobil, dalam apa saja, itu menuntut hisab dan tanggung jawab yang lebih banyak di akhirat nanti. Ketika misalnya antum misalnya kehidupan di kota Kolaka, kan kota Kolaka kecil misalnya. Kota kecil Kolaka itu cukup buat antum misalnya punya mobil, katakanlah misalnya Avanza misalnya, cukup. Antum nggak perlu beli Pajero, lebih mahal jauh. Itu di Kolaka. Kalau antum pergi mondar-mandir ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali, ke Bandung, ke Puncak, ke gunung, perlulah Pajero. Jadi sekarang antum mampu beli Pajero, hidup di Kolaka, hanya di situ saja, kemana-mana. Buat apaan Pajero? Nah itu nanti berat masuliannya, itu contoh saja. Ya. Antum mampu beli pakaian yang 1 juta, pakaian antum bisa. Tapi antum buat apa? Pakaian yang 200.000 pun antum nggak kemana-mana, bakal juga orang lihatnya sama saja. Buat apa pun pakaian 1 juta nempel di badan, nanti kotor juga dicuci. Nah, maka perlu hidup sederhana. Kalau tidak, maka masuliannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan, barangkali ada pertanyaan bisa dipahami. Ya. Gimana Bang Harun? Oh ya, terima kasih Ustaz. Ya, kepada ikhwan akhwat semuanya, alhamdulillah kita sudah mengkaji sebagian pengetahuan. Mudah-mudahan kita bisa
ambil, kita camkan, kita pahami dengan baik insya Allah sebagai bekal hidup kita menuju akhirat insya Allah. Jadi saya sampai di sini, mohon maaf segala kekurangan, mohon dikoreksi selalu dan mohon doa antum selalu insya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.